Mahsin Farm adalah salah satu penangkaran resmi dan penangkaran yang sangat terpercaya di Indonesia. Jadi ketika kita bertransaksi, itu secara otomatis kita akan membackup secara hukum, secara penangkaran, terus pengembangbiakan, perawatan ketika sakit, dan lain sebagainya. Dan kita juga menyediakan sertifikat untuk membuktikan bahwa merak dari penangkaran sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Langgoso Aswin Putra. Saya adalah pemilik dari Mahsin Farm, penangkaran merak terbesar di Indonesia, yang beralamatkan di Dusun Gebang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, tepat di cagar budayanya. Kalau kita bicara status hukum, itu ada perbedaan antara merak India dan merak Jawa, itu memiliki status yang berbeda. Nah, masyarakat itu banyak sekali yang gagal paham karena identik merak itu kan hewan langka. Langka, oh itu hewan dilindungi, kan begitu. Tapi kita harus memperbaiki pemikiran seperti itu karena hewan langka itu belum tentu hewan dilindungi. Arti langka itu karena jarang kita lihat. Jarang dilihat itu menjadi langka. Ya, karena sedangkan merak itu ada dua versi, Jawa dan India. Nah, langka yang dimaksud di sini adalah satunya sudah mau punah, satunya memang bukan asli punya kita. Jadi sama-sama langka, tapi memiliki status hukum yang berbeda. Undang-undang kita Perlindungan Satwa nomor 5 tahun 90 itu jelas sekali di sana tertulis melindungi hewan asli Indonesia, hidup maupun mati atau sebagainya. Mungkin kalau ini bisa direvisi. Yang saya tahu di undang-undang itu memang mengatur segala macam tentang hewan asli Indonesia. Endemik asli Indonesia itu dilindungi mayoritas, salah satunya merak Jawa atau nama latinnya Pavo muticus. Itu memang dilindungi secara hukum. Dan kalau kita ingin memiliki atau memelihara merak Jawa, itu wajib memiliki surat resmi dari BKSDA. Mengurus surat izin ini saya pikir tidak sulit selama kita memang mau, dan kita juga sharing ke kantor BKSDA. BKSDA akan membantu kita untuk mendapatkan merak Jawa yang ingin mungkin kita pelihara secara resmi. Karena memang surat izin atau surat resmi itu hanya bisa dikeluarkan oleh pihak BKSDA. Nah, cara memiliki merak hijau ini salah satunya membeli hewan yang sudah bersertifikat, bisa juga mengurus izin tangkar, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini berbeda sekali dengan merak India. Merak India tidak diatur oleh undang-undang status hukumnya, karena dia berstatus hewan impor. Selama kita memiliki dokumen resmi, jual beli, atau kita mendapatkan asal-usul yang sah, merak India ini boleh kita miliki secara bebas, dijual belikan secara bebas. Untuk status hukum ada dua. Merak Jawa itu dilindungi dan kita wajib memiliki izin atau mengurus izin, sedangkan merak India itu tidak dilindungi, dan hukum untuk membuat izin atau penangkaran merak India itu hukumnya sunnah. Boleh kita buat, boleh juga tidak, karena tidak ada yang mengatur. Dia berstatus legal, tidak dilindungi, dan ketika kita ingin memiliki, boleh selama kita memiliki asal-usul yang sah. Artinya ketika kita membeli merak India, kita harus membeli dari penangkar-penangkar yang memang terpercaya dan resmi. Jangan sampai kita membeli merak India tapi sama sekali tidak memiliki bukti asal-usul, dan itu berbahaya karena bisa memungkinkan kita dianggap membeli barang-barang curian dari kebun binatang atau tempat-tempat lain, karena kita tidak memiliki dasar hukum yang jelas kita mendapatkan barang ini atau merak India ini dari mana. Saya Untung Suripto, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Sleman yang meliputi wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo, sekaligus sebagai pelaksana tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Merak hijau ini sebagai satwa yang dilindungi pada dasarnya adalah tidak boleh dipelihara. Nah, tetapi memang ada mekanisme untuk mendapatkan izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90.
namun boleh dipelihara apabila merak hijau tersebut berasal dari usaha penangkaran. Dan ini sudah izin penangkaran ini sudah diatur dalam Permenhub nomor 19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Untuk proses perizinan ini mengacu pada P19 tadi ya 2005, dan tentunya ini prosedurnya harus melalui mekanisme OSS, One Summit Single, merupakan pelayanan perizinan terpadu. Untuk syarat pengajuan izin penangkaran ini antara lain surat permohonan, kemudian juga ada proposal yang dilampirkan. Ini yang mencakup dokumen asal-usul satwa, fotokopi KTP, hasil dari OSS salah satunya adalah NIB, nomor induk berusaha, kemudian ada izin lokasi, ada izin usaha, ada berita acara teknis penangkaran, yaitu persiapan sarpras kandangnya. Itu semua kita BAP. Dokumen-dokumen tersebut disampaikan ke Kepala Balai KSDA Yogyakarta, kemudian dari telaah teknis, kemudian pengecekan di lapangan ini akan kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Kepala Balai. Jadi pemohon nanti mengupload sendiri berkas-berkas yang sudah ada, prosesnya melalui OSS online langsung. Bagaimana kalau masyarakat tersebut ingin memiliki, ada mekanismenya yaitu melalui penangkaran sebagaimana tadi saya sampaikan di atas. Pemohon bisa, masyarakat yang memang berminat bisa mengajukan permohonan izin penangkaran. Nah, bagaimana dia setelah ada izin penangkaran ini, masyarakat ini, pemilik izin ini bisa mengajukan permohonan indukan atau juga bisa membeli dari penangkar resmi, ya, penangkar resmi atau penangkar yang sudah punya izin penangkaran yang sah. Jadi indukannya otomatis menjadi indukan yang legal. Untuk masyarakat di Yogyakarta khususnya kami Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta membuka diri ya, jika ada masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki satwa, kami persilakan untuk ke kantor Balai KSDA Yogyakarta di Sleman, bisa juga ke seksi konservasi wilayah 1 di Kota Gede di Pilahan, atau melalui seksi konservasi wilayah 2 di Bantul. Jadi kami sangat membuka diri, kami siap melayani dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat yang akan mengurus izin penangkaran maupun izin edar dalam negeri maupun izin edar luar negeri. Mahasin Farm adalah salah satu penangkaran resmi dan penangkaran yang sangat terpercaya di Indonesia. Jadi ketika kita bertransaksi itu secara otomatis kita akan membackup secara hukum, cara penangkaran, terus pengembangbiakan, perawatan ketika sakit dan lain sebagainya. Dan kita juga menyediakan sertifikat untuk membuktikan bahwa merak dari penangkaran sah. Tidak perlu ada kekhawatiran tentang nanti ini disita atau bagaimana atau statusnya seperti apa, karena segalanya semuanya sudah di backup oleh Mahasin Farm sampai benar-benar berhasil menangkarkan. Karena di Mahasin Farm kita memiliki konsep pembeli adalah mitra. Jadi ketika ada pembeli yang datang, kita sudah melihat pembeli ini adalah mitra. Karena next ketika kita berhasil mengajari atau membimbing pembeli ini untuk menjadi penangkar yang sukses, mereka juga pasti kebingungan, ini barang akan semakin banyak. Nah, disitulah Mahasin Farm hadir untuk membantu memasarkan barang-barang dia hingga tidak overstock. Karena banyak sekali teman-teman membeli untuk hobi, tapi ternyata sampai membeludak, bingung mau dibuang kemana atau mau buat apa, karena ini hewan hidup yang terus berproduksi. Dengan cara yang salah saja dia bisa produksi bagus, apalagi dengan bimbingan yang sangat profesional. Otomatis dalam setahun 2 tahun ini bisa overstock kandangnya. Buat teman-teman yang memang masih atau sudah memiliki merak hijau Jawa, nggak usah
khawatir. Jadi mending diresmikan sekalian daripada nanti terjadi masalah hukum di kedepannya, karena sayang sekali hanya karena hobi kita terjebak hukum yang akibatnya menyusahkan diri kita dan keluarga kita.